Halo, pernah nggak sih kalian mikir gimana sejarah bangsa kita itu diceritain di era media sosial sekarang? Nah, di Explainer kali ini kita bakal ngebedah topik yang super menarik, Majapahit dan nasionalisme digital, antara ilusi dan realita. Kita bakal ngeliat gimana kepingan masa lalu kita itu dipakai dan kadang-kadang diubah bentuknya oleh algoritma di layar HP kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1. Fenomena Majapahit di TikTok. Membedah algoritma kebanggaan. Coba deh bayangin situasi yang mungkin sering kalian lihat. Ada konten berdurasi 60 detik lewat di lini masa. Di situ, ada anak sekolah dengan semangat berapi-api meneriakkan sumpah palapa. Tiba-tiba, wus, video itu meledak dan ditonton sampai 3 juta kali lebih. Dan yang bikin geleng-geleng kepala itu luapan responsnya. Komentar-komentar kayak, NKRI harga mati, terus Gajah Mada legend banget, langsung menuhin layar. Gak ada yang salah sih sama rasa cinta tanah air, tapi kalau dipikir-pikir ini tuh persis banget sama konsep imagined community atau komunitas yang dibayangkan dari tokoh sosiologi Benedict Anderson. Bedanya kalau dulu rasa kebersamaan ini disebarin lewat koran, nah hari ini perasaan itu dipompa habis-habisan sama algoritma media sosial. Jadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan tajam nih. Majapahit mana sih yang sebenarnya lagi kita banggain itu? Coba kita pikirin bareng-bareng. Apakah kejayaan yang kita rayain di kolom komentar itu murni fakta sejarah yang utuh? Atau jangan-jangan cuma narasi emosional yang memang sengaja dirakit biar kita merasa hebat? Bagian 2. Realita sumpah palapa menyelami teks sejarah. Nah, buat bener-bener paham jawabannya, kita harus nyelam lebih dalam. Ngelewatin permukaan konten viral tadi, balik realita tahun 1336 Masehi. Disinilah sumpah itu pertama kali dicatat di kitab Pararaton. Dan tahu nggak, narasinya ternyata beda banget. Pemahaman modern kita kan sering banget pakai kata menyatukan ya kan. Tapi realita di teks aslinya ternyata bilang menaklukkan. Iya, di naskah asli Sumpah Palapa itu ada frasa lamun huus kalah, yang terjemahan kasarnya, kalau sudah kalah. Ini jadi bukti kuat kalau visi Patih Gajah Mada waktu itu adalah murni soal penaklukan teritorial militer, bukan penyatuan wilayah yang setara kayak yang sering kita bayangin sekarang. Terus ada juga sisi sejarah yang seolah-olah hilang dari FYP kita. Salah satunya kontroversi Perang Bubat di tahun 1357. Ini tuh realitas sejarah yang lumayan kelam, di mana ekspansi besar-besaran Majapahit berujung tragedi berdarah dan kematian Putri Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda. Peristiwa pahit dan kompleks kayak gini nyaris gak pernah nongol di video pendek berdurasi semenit. Ya wajar sih, karena jelas gak cocok sama nuansa perayaan yang biasanya dicari orang di sosmed. Bagian 3. Mesin pembuat sejarah datar, dominasi algoritma. Terus kok bisa kenyataan pahit ini nguap gitu aja? Jawabannya ada di cara kerja mesinnya itu sendiri. Aplikasi-aplikasi ini kan emang nggak dirancang buat ngebahas nuansa sejarah yang berat dan berimbang ya. Mereka itu dirancang murni buat mancing emosi tertinggi kalian supaya jempol ini terus scroll dan nge-like. Mekanisme tadi ngelahirin satu fenomena yang disebut historical flattening, alias sejarah yang diratakan. Disinilah momen-momen yang aslinya ruwet, penuh ambiguitas, dan kadang berdarah, dilucuti habis-habisan dari realita pahitnya. Semuanya dipotong dan disederhanain secara ekstrim, cuma buat ngejar metrik, klik, dan engagement instan. Nah, dari sejarah versi algoritma ini, ada 2 bahaya gede yang ngintai kita. Bahaya pertama, ini nyiptain nasionalisme yang rapuh. Kenapa? Karena kebanggaan yang cuma milih-milih nostalgia indah aja, ujung-ujungnya butuh musuh imajiner buat tetap relevan. Bahaya kedua, ini justru makin memperkuat logika Jawa sentris. Kalau narasinya terpusat terus, kita berisiko banget ngasingin saudara-saudara kita dan narasi lokal dari Aceh, Papua, Flores, Toraja, dan wilayah lain dari panggung sejarah Indonesia kita sendiri. Bagian 4. Membangun nasionalisme kritis, kebanggaan yang jujur. Oke, terus kita harus gimana? Apa nggak boleh bangga? Ya tentu aja boleh. Solusinya bukan berhenti bangga sama sejarah Nusantara, tapi kita butuh kebanggaan yang fondasinya itu kejujuran historis. Kebanggaan yang kritis itu bakal jauh lebih kokoh dibandingin kebanggaan yang cuma numpang lewat di ilusi algoritma. Ada 4 langkah simple yang bisa langsung kita praktekin nih. 1. Biasain baca sejarah dari 2 sisi. Tanya ke diri sendiri, siapa nih yang nggak diuntungin dari cerita ini? 2. Pisahin mana yang murni fakta sejarah dan mana yang sekedar bumbu penyemangat moral. 3. Yuk kita dukung. Like dan share karya kreator-kreator yang berani ngasih konteks sejarah secara utuh. Dan yang keempat, hati-hati banget sama chauvinisme.
Jangan sampai rasa cinta kita ke negara sendiri malah bikin kita ngerendahin bangsa atau kelompok lain. Sebagai penutup buat explainer kita kali ini, ada satu kalimat yang ngena banget buat dipikirin. Bangsa yang takut pada sejarahnya sendiri nggak akan pernah benar-benar merdeka dari sejarahnya. Majapahit itu warisan sejarah yang benar-benar luar biasa. Tapi buat jadi bangsa yang sungguhan besar, kita harus berani ngobrol jujur sama semua masa lalu kita, termasuk bagian-bagian yang rasanya pahit buat ditelan. Makasih banyak ya udah ikutan nyelam dan ngebedah topik ini bareng-bareng. Tetap kritis dan sampai jumpa.